motornya dia bisa mengerjakan 100 tes seperti itu. Ini buatan US untuk kalau nggak salah dari Prancis ya, seperti itu. Ini analyzer otomatis juga ya, otomatis. Jadi kita tinggal taruh sampelnya, taruh reagennya, kita order, dia jalan sendirinya. Satu traynya ada 5, jadi 5 kali 13 itu bisa sekali jalan. Juga sama, di sini kita bisa taruh sampelnya, di sini ada reagennya, kemudian di sini ada reagen tambahannya. Di sini juga, kalau ini throughputnya sedikit lebih kecil, jadi 1 jam itu dia hanya bisa 88 tes. Gitu. Pemeriksaannya beda dengan yang kita kerjakan di arsitek ya. Jadi kalau di sini ada AMH, ada apa? Kalau ini Vidas dari Biomerek ya, Biomerek Prancis. Ini dia throughputnya cenderung lebih sedikit jalan di satu tray ini. Paling yang kelompoknya sama, contohnya kayak Tors gitu ya. Tors itu bisa satu tray, misalnya di Toxo, Rubella, CMV bisa di satu tray. Tapi kalau kayak tiroid, kemudian Tors sama tumor marker nggak bisa dia jadi satu tray. Jadi misalnya ini cuma satu, dan dia beda kelompok, ya udah berarti sekali jalan dia cuma 5 sampel aja. Seperti itu. Ini sih sebenarnya masuk ke bisa dibilang otomatis semi juga sih ya, karena sampelnya dia nggak jalan sendiri. Kalau yang 2 alat tadi kan dia jalan sendiri, kita taruh dia sudah bisa membedakan sendiri. Kalau ini kita harus menuangkan sampelnya sendiri, ini masukin reagennya sendiri, ya tinggal ditinggal aja. Kapabilitas ini ketiga alat imunologi ini sebenarnya sama ya, maksudnya semua pemeriksaan imunologi ini juga bisa HIV, juga bisa HCV, tumor marker juga bisa gitu, bahkan D-dimer dia bisa ya, kurang lebih sama, cuman karena dia kan throughputnya lebih kecil ya, jadi kalau memang untuk yang volumenya besar kita agak kesulitan karena waktu pemeriksaannya jadi lebih lama gitu ya. Untuk alat ELISA, untuk metodenya sebenarnya kalau ini metodenya ELVA ya, ELVA sebenarnya ELISA, tapi ELISA yang sudah dikembangkan ya. Ini ELVA yang erosi itu dia CMA, terus kalau arsitek India ya. Sebenarnya sih itu hanya pengembangan ELISA aja. Selain alat 3 ini kita juga sebenarnya ada pemeriksaan ELISA lain ya, kayak HSP, kita bisa lihat di sana. HSP kita pakai kayaknya ini HSP kita pakai semi kuantik ELISA juga. Biasanya kalau di kampus-kampus, di sekolah-sekolah biasanya masih pakai sumur-sumur gitu ya, dicuci gitu. Kalau ini semi otomatis karena dia nyuci sendiri, tinggal kita ya air apa segala kita tambahin, tapi nanti dia nyuci sendiri seperti itu. Untuk pemeriksaan IgA topi sama anaprofile, tapi dia bisa dibilang semi kuanti karena dia sama ya sistemnya. Jadi kita yang nyuci gitu, kita yang nyuci, kita nambahin air, jadi dia nggak bisa adding semuanya sendiri gitu. Sampel juga kita yang nambahin, cuci juga nyucinya 5 kali ya, kita ganti 5 kali seperti itu. Dan waktu pekerjaannya lebih lama. Kalau IgA topi aja 1 kali running sampel itu kurang lebih sekitar 5 jam ya. Dia muter, nanti diganti lagi airnya, dia checking lagi, diganti lagi. Sama kayak HSP ini juga lama, bisa 3-4 jam lama pengerjaannya. Dia ada inkubasi dan lain sebagainya. Ini alat ELISA kebetulan ini hari ini lagi nggak ada running ya. Yang ada running hanya Arki, Kobas juga kebetulan juga belum ada. Kalau kita lihat di sini kan jalan kebetulan ini ya.
ini kan kita udah pakai sistem ya. Jadi pada saat running sampel semuanya sudah didaftar, sudah berbarcode. Jadi kita tinggal masukin aja. Kalau yang alat ini pemeriksaannya beda-beda, boleh misalnya satu track ini ada FT4, TSH, atau kemudian yang sebelahnya HIV, sebelahnya HBsAg, sebelahnya lagi misalnya vitamin D atau 15-3, mereka dia nggak ada masalah. Dia sudah di setting, di order sedemikian rupa, jadi nggak mesti satu track ini nggak mesti satu pemeriksaan yang sama.